Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi resep menu sederhana, praktis, ekonomis, tapi rasanya juara. Ini enak banget. Boleh deh kalian cobain di rumah, tapi simak terus ya video ini ya, jangan di skip. Terima kasih. Di sini saya telah mempersiapkan jamur tiram yang sudah saya suwir-suwir, lalu saya potong akarnya teman-teman dan saya cuci bersih. Kita sisihkan dulu ya jamur tiramnya. Lanjut untuk menggunakan bahan selanjutnya yaitu cabai hijau. Cabai hijaunya ini saya potongnya seperti ini ya. Dia serong tapi agak besar ya teman-teman, jadi tidak terlalu tipis. Pakai cabai hijaunya sekitar 10 buah cabai hijau ya. Lakukan sampai dengan selesai ya. Jika sudah selesai, cabai hijaunya kita sisihkan sejenak. Lanjut untuk memotong atau mengiris cabai rawit hijau. Cabai rawit hijaunya ini saya menggunakan sekitar 10 buah cabai rawit ya teman-teman. Potong menjadi 2 bagian saja. Jika sudah selesai, sisihkan. Lanjut untuk memotong cabai merah keriting. Saya menggunakan 2 buah saja. Potong serong juga ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, lanjut ke bahan yang selanjutnya yaitu tomat yang masih berwarna hijau seperti ini. Kita potong bagian tengahnya atau kita buang bagian tengahnya ya teman-teman. Setelah itu akan saya potong lagi atau saya belah menjadi 2 bagian, berarti semuanya 4 bagian ya teman-teman. Potong kecil-kecil dadu seperti ini ya. Lakukan sampai dengan selesai, sampai semua tomatnya sudah selesai terpotong seperti ini. Sisihkan dulu ya. Lanjut ke bahan yang selanjutnya yaitu bawang putih. Bawang putihnya ini saya menggunakan sekitar 3 siung saja ya teman-teman. Iris tipis-tipis. Lakukan sampai dengan selesai, sampai semua bawang putihnya sudah selesai teriris. Jika sudah, lanjut ke bawang merah ya teman-teman. Bawang merahnya ini saya menggunakan sekitar 4 siung ya teman-teman, karena ukurannya ada yang kecil dan ada yang juga yang besar. Iris tipis-tipis, lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah, kita akan tumis bawangnya ini di minyak yang panas. Kita tumis hingga mengeluarkan aroma khas bawang ketika digoreng ya teman-teman. Aroma yang harum, biar masakan kita juga jadi enak ya. Jika sudah sedikit layu dan mengeluarkan aroma yang enak dan juga harum, jangan lupa teman-teman, irisan cabainya kita masukkan ya. Kita campurkan seperti ini, kita aduk hingga layu. Jika sudah, saya akan menambahkan air bersih ya teman-teman. Air bersihnya sedikit saja karena jamur tiram ini nanti kalau dimasak dia akan mengeluarkan air ya. Gunakan sekitar setengah gelas air bersih ya teman-teman, atau sekitar 100 ml air bersih ya. Kita masukkan, jangan terlalu banyak ya. Kita tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, kita akan memasukkan bahan yang lainnya yang akan kita gunakan dalam memasak ini. Di sini saya akan menambahkan saus tiram. Saus tiramnya itu saya menggunakan sekitar 2 sendok saus tiram ya teman-teman. Ini yang pertama dan ditambahkan lagi 1 sendok ya. Dan jika saus tiramnya sudah kita masukkan, saya juga akan menambahkan saus cabai ya teman-teman. Kita campurkan saus cabainya ini ke dalamnya ini. Dan saya menggunakan saus cabainya itu saus
merek apa aja boleh ya teman-teman. Cukup 1 sendok makan saja. Aduk dan pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata. Saus tiram dan juga saus cabainya sudah larut ya. Jika sudah, saya akan memasukkan jamur tiram yang sudah disuir-suir tadi dan sudah dicuci bersih tadi ya teman-teman. Kita masak hingga matang. Jangan lupa untuk kita memasukkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi ya teman-teman. Kita aduk, kita masak hingga sampai matang. Oke deh, ini sudah mendidih teman-teman. Jamurnya sudah matang, rasanya sudah pas, semuanya sudah mantap. Dan saatnya sekarang akan saya matikan api kompornya dan siap untuk saya sajikan di atas piring saji seperti ini. Oke teman-teman, sekian ya video dan resep saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian bingung mencari atau punya jamur di rumah, bingung mau dimasak apa, cobain deh masakan seperti ini. Dijamin rasanya enak dan bakal ketagihan. Terima kasih ya yang sudah mendukung channel saya. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih. Lanjut di resep yang selanjutnya. Ini enak banget teman-teman, bisa kita godoin aja tanpa nasi. Ini enak banget. Kalau yang mau suka pedas boleh ditambahin cabai ya teman-teman. Sekarang kita mau persiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kita bikin sama-sama ya. Di sini kita mau bikin bumbu halusnya dulu ya teman-teman. Saya mau blender aja. Kalau teman-teman mau pakai chopper silakan, mau diulek juga silakan ya. 4 siung bawang putih sudah saya potong kecil-kecil biar ngeblendernya itu gampang. Dan 6 siung bawang merah sudah dipotong-potong juga. 2 sampai 3 cabai merah keriting karena nggak terlalu pedas ya teman-teman, biar anak-anak juga bisa makan. Kita haluskan seperti ini. Jika sudah halus, kita sisihkan sejenak ya. Kita mau lanjut di bahan yang lainnya yang akan kita gunakan. Saya di sini pakai pakcoy. Pakcoynya itu secukupnya saja ya teman-teman. Kita potong-potong. Setelah itu jika sudah dipotong, kita sisihkan sejenak. Lanjut ke bahan yang lainnya. Ini bahan utamanya. Saya pakai jamur enoki. Saya pakai yang bungkus kecilnya seperti ini ya teman-teman. Pakainya 2 bungkus. Kita buang terlebih dahulu akarnya. Kita keluarkan jamur enokinya dari bungkusnya. Begitu juga dengan yang kedua ya teman-teman. Kita buang akarnya. Lalu setelah itu, jika sudah, kita akan lanjut lagi nih di bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan. Tapi sebelumnya jamur enokinya ini kita sisihkan sejenak ya. Kita taruh atau kita letakkan di wadah yang lain. Dan jangan lupa teman-teman untuk mencuci jamur enokinya ya. Dan bahan yang selanjutnya adalah 3 batang daun bawang. Kita potong kecil-kecil ya teman-teman seperti ini. Kalau teman-teman tidak terlalu suka dengan daun bawang boleh dikurangi ya. Dan jika teman-teman tadi suka pedas boleh ditambahkan ya teman-teman cabainya. Dan jika sudah daun bawangnya sudah kita potong, kita sisihkan juga ya daun bawangnya, masukkan ke dalam wadah lain. Dan lanjut lagi untuk memotong di bahan yang lainnya yang teman-teman yang kita gunakan dalam memasak jamur enoki ini. Saya di sini memakai bakso sapi. Bakso sapinya ini saya pakai 8 buah bakso sapi ya teman-teman. Kita kasih atau kita potong kasih kerat seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai ya, biar nanti pas dimasak baksonya ini megar ya teman-teman ya, karena ada selah-selahnya seperti itu. Oke, ini sudah selesai baksonya. Ini sebagai topping ya teman-teman. Kalau suka boleh ditambahin ya, mau pakai sosis juga tidak apa-apa
Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Kita mau menumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi di minyak yang panas. Jangan lupa hidupkan api kompornya, pakai api yang sedang, cenderung kecil aja ya, jangan terlalu besar, khawatirnya nanti malah gosong. Kita tumis bumbu halusnya ini sampai bau langunya itu hilang, seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa ketika sudah mendidih atau bau langunya sudah hilang, kita masukkan 1 butir telur. Ketika kita memasukkan 1 butir telur tersebut, harus kita selalu aduk-aduk ya, biar telurnya ini hancur. Dan jangan lupa masukkan air bersih. Di sini saya memakai airnya itu sebanyak 500 ml ya teman-teman. Kita aduk biar tercampur dengan rata dan juga sempurna. Tunggu mendidih. Setelah mendidih, tambahkan saus cabai. Di sini saya memakai saus cabainya sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. Dan tambahkan juga saus tiram. Dan saus tiramnya ini saya menggunakan sebanyak 2 sendok makan juga. Jika sudah, kita masukkan bakso yang sudah kita iris-iris tadi atau kita kerat-kerat pinggiran atau atasnya itu, biar hasilnya itu dia megar ya teman-teman. Aduk biar bumbunya itu juga meresap ke dalam baksonya. Dan setelah itu kita akan memasukkan bahan yang lainnya. Selanjutnya masukkan jamur enoki yang sudah kita cuci bersih tadi ya teman-teman. Sebelum dimasukkan kita cuci bersih terlebih dahulu. Setelah jamur enokinya masuk, kita masukkan sayurannya atau pakcoy yang sudah kita potong-potong tadi ya. Dan selanjutnya kita aduk sampai jamur enoki dan pakcoynya ini matang. Pastikan semuanya terendam dengan kuahnya ya teman-teman, seperti ini. Dan jangan lupa untuk mengkoreksi rasanya ya. Jika sudah pas boleh kita matikan api kompornya. Jika belum boleh ditambahkan ya bumbu penyedarnya atau garamnya, seperti itu. Dan ini sudah matang, rasanya juga sudah pas. Dan yang terakhir saya memasukkan potongan daun bawang yang sudah kita potong tadi. Karena daun bawang ini cepat matangnya atau cepat layunya, maka saya memasukkannya di akhir saja ya teman-teman. Kita bolak-balik sebentar, kita aduk-aduk sebentar, maka daun bawang ini sudah matang. Dan rasanya sudah pas, ini sudah siap untuk kita sajikan dan kita nikmati bersama keluarga tercinta. Boleh pakai nasi, boleh juga enggak, digoreng juga seperti ini tuh enak banget. Kuahnya kental, rasanya gurih, dan ada rasa pedas dan manisnya juga. Rasanya enak banget, wajib kalian coba. Terima kasih ya yang sudah mendukung channel saya. Ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih.